Halo semuanya, masih bersama saya Ilham Junior Pratama di Ilham TV. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang membutuhkan informasi seputar cryptocurrency, langsung aja kalian klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai Bitcoin yang menjadi induk di seluruh aset kripto ya. Jika Bitcoin naik, maka seluruh aset kripto akan naik dan begitupun sebaliknya. Nah, seperti apa sih potensi saat ini untuk Bitcoin dan dampak untuk seluruh kripto? Jangan di skip videonya, tonton sampai selesai. Oke, teman-teman, di sini saya akan memberitahukan kepada kalian bahwa ini bisa disebut dengan ya lumayan berita baik lah untuk pergerakan harga cryptocurrency ya, khususnya Bitcoin dan altcoin lainnya ya teman-teman. Kalau misalkan Bitcoin lumayan ada potensi untuk rally kembali, untuk bangkit kembali, berarti cryptocurrency yang lain pasti akan bangkit juga ya teman-teman, karena Bitcoin adalah induknya. Nah, di sini saya akan sedikit flashback ya teman-teman dari tren-tren sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat ya. Nah, ini adalah sebagai support terkuat di masa lalunya ya teman-teman. Ini di bulan Juli ya teman-teman, bulan Juli 2021. Juni sampai Juli 2021, dan ini ya teman-teman, sorry, ini di 5 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021 yang menjadi support terkuatnya dari sejarah Bitcoin ya selama penaikan harganya ya teman-teman di tren-tren sebelumnya ya. 2021 intinya di tahun sebelumnya ini adalah menjadi support terkuat ya teman-teman. Nah, ini menjadi support terkuat ke 1 2 sorry 2 3. Nah, bisa kalian lihat 4 5 ya. Ini menjadi support terkuat ya untuk Bitcoin di harga 29.000 ya teman-teman. Nah, 29.283. Nah, tanpa kita sadari bahwa ya, ini time frame daily ya teman-teman, time frame harian. Tanpa kita sadari bahwa kemarin kita sudah mencapai support terkuatnya juga ya teman-teman. Dan dia kembali rebound ke atas ya teman-teman. Menurut saya ini pertanda baik ya teman-teman. Ya, lumayan baik lah, soalnya ini support terkuat. Nah, kita bisa perbesar ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke, ini garis biru ya. Garis biru ini nih sebagai support ya, support terkuat di tahun 2021. Dan pada saat 12 Mei ya, 12 Mei 2022 kemarin ya, sekitar 2 hari yang lalu, kita sudah mencapai bahkan menembus supportnya ya teman-teman, menembus supportnya sehingga terbentuklah yang namanya tail candle ya teman-teman ya, atau ekor ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat kan, ini adalah ekor ya teman-teman. Dia sempat turun dari support terkuatnya dan luar biasa. Mungkin bisa disebut dengan ya perilaku pelaku pasar ya teman-teman. Khususnya ini bisa dibilang dengan whales ya teman-teman, atau cukong yang memiliki dana
cukup ya sangat besar ya, sangat besar yang bisa menyelamatkan harga kripto ya, khususnya Bitcoin, yang bisa menyelamatkan harga Bitcoin ya teman-teman, dan dia kembali naik dan masuk ke atas area support terkuatnya ya teman-teman. Dia ini kan ke bawah ya teman-teman. Nah ya kan. Lalu di situ ada pelaku pasar yang melakukan pembelian sehingga harganya bangkit dan kembali menembus support ini dan kembali rebound ya teman-teman ke atas. Oke, dipahami ya. Nah, lalu apa sih indikasi kalau misalkan support terkuat dari suatu aset itu tidak jadi ditembus? Itu namanya para pelaku pasar menjaga harga tersebut ya, supaya tidak jauh turun dari support. Jadi support terkuat ini adalah harga yang paling dijaga oleh seluruh pelaku pasar di aset Bitcoin, khususnya untuk memperbaiki harga Bitcoin ini. Dan mungkin para whales yang memiliki dana cukup besar, mereka sudah merasa bahwa harga saat ini, harga kemarin di 12 Mei itu di 25.000 ya teman-teman. Di 25.000 ya, di support paling rendahnya mereka sudah merasa bahwa ini udah murah banget, Bitcoin udah murah banget, ayo kita beli. Nah analoginya seperti itu ya, ayo kita beli. Nah kita beli banyak kasarnya. Siapa sih yang nggak mau barang yang diskon gitu, barang yang murah gitu? Pasti dipertimbangkan untuk kita borong lebih banyak gitu, supaya suatu saat nanti harganya mahal kita bisa jual lagi. Paham ya teman-teman ya? Nah di sini harganya mereka jaga dan alhasil rebound menuju ke atas support paling kuatnya dan masuk ke, bisa disebut dengan descending channel ya teman-teman. Ini yang saya buat ini adalah descending channel ya teman-teman ya. Nah ini area ini adalah bisa disebut dengan area descending channel ya teman-teman, yang sudah saya buat ya teman-teman. Ada garis hijau dan ada garis merah ya. Kalian bisa lihat dia sudah memasuki area descending channel ya teman-teman ya, udah naik ya. Nah oke, paham ya. Nah apa sih indikasi dari descending channel ya teman-teman? Kalian bisa lihat di sini. Nah di sini descending channel adalah kondisi di mana suatu harga aset tertentu itu mengalami penurunan ya, dan terbentuklah seperti ini. Lalu apa yang diharapkan dari kondisi seperti ini adalah ketika si harga bisa breakout dari garis atas descending channel, itu kesimpulannya maka harga di suatu aset tertentu akan mengalami kepulihan ya teman-teman, recovery menjadi tren naik ya, reversal, kembalikan harga dari turun ke naik apabila breakout dari area descending channel ini. Dan itulah yang kita harapkan saat ini ya, menunggu untuk ke sini menembus dan breakout. Nah itu namanya kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita bisa beli ya teman-teman, karena ini adalah potensi untuk harga Bitcoin kembali pulih jika breakout dari area descending channel ini. Tapi saya di sini bukan mengajak kalian semua untuk berbondong-bondong membeli, bukan ya teman-teman. Ini hanya saya berbagi pandangan saya terhadap situasi Bitcoin saat ini ya teman-teman. Tolong bijaklah dalam menyikapi konten ini ya teman-teman. Ingat, saya hanya berbagi ya teman-teman. Saya juga bukan dukun, saya juga bukan profesional, saya juga bukan analis yang handal ya teman-teman. Saya hanya berbagi apa yang
saya analisa sebelumnya, dan inilah yang bisa kalian manfaatkan ya teman-teman. Tapi bukan berarti untuk memanfaatkan untuk beli ya teman-teman, atau untuk jual. Tapi setidaknya kalian ada gambaran untuk melakukan apa nih di harga yang akan datang, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, meskipun belum belum breakout dari descending channel, di sini saya punya analisa lagi di time frame hourly atau time frame jam, khususnya di 1 jam ya teman-teman. Sorry, saya hapus dulu ininya. Oke, sabar. Nah, sabar. Oke, di sini saya hapus dulu support terkuatnya ya teman-teman. Nah, di area ini, bentar ya supaya kalian jelas ya teman-teman ya. Nah, di time frame hourly ini kalian bisa lihat di sini bahwa ada yang namanya pattern sorry. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa terbentuknya rising wedge pattern ya, rising wedge pattern. Kalau misalkan kalian udah nonton video sebelumnya pasti tahu konfirmasi dari rising wedge pattern itu seperti apa ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini rising wedge pattern ya teman-teman. Sebentar, rising wedge pattern supaya kalian lebih jelas. Nah, ini kondisi di mana tren itu mengalami penaikan dan area tersebut menyempit, dan lalu jika breakdown ke bawah melebihi atau keluar dari area rising wedge pattern ini, maka tren akan berubah menjadi penurunan. Oke, dan itu sudah terjadi ya teman-teman. Nah, ini dia breakdown ya ke bawah. Oke, namun yang bagusnya adalah di sini dia melakukan akumulasi atau sideways ya teman-teman, dan di sini terbentuk kembali yang namanya falling wedge pattern ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Oke, falling wedge pattern. Nah, seperti apa sih kondisi falling wedge pattern? Saya tidak bosan untuk mengulanginya lagi supaya kalian paham ya. Kondisi di mana suatu harga di dalam aset tertentu mengalami penurunan dan areanya itu menyempit. Semakin turun maka semakin menyempit, dan jika harganya breakout ke atas keluar dari area falling wedge pattern, maka itu akan terjadi reversal dari turun ke naik. Dan alhamdulillahnya di sini sudah terjadi ya teman-teman. Turun dan semakin menyempit, dan dia breakout untuk ke atas ya, dan keluar dari area falling wedge pattern. Itu kesimpulannya, ini tanda atau pertanda baik untuk seluruh harga aset kripto termasuk Bitcoin ya teman-teman. Namun di sini saya tidak tidak beranggapan bahwa diri saya itu benar ataupun analisa saya pribadi itu yang paling benar. Tidak ya teman-teman. Manusia tempatnya melakukan kesalahan ya teman-teman, termasuk saya. Jadi mohon maaf kalau misalkan analisa saya ini miss ya teman-teman. Kalian bisa bantu koreksi di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk kalian juga khususnya nih yang pengen dibantu untuk analisa, kalian lagi hold koin apa? Nah, kalian komentar ya di kolom komentar, Bang Ilham tolong bantu analisa koin apa gitu ya. Oke, kalian penuhin aja kolom komentar. Nah, di sini udah breakout ya teman-teman ya. Nah, ini pertanda baik di time frame hourly ya teman-teman ya, di 1 jam.
Nah, kita kembali lagi di time frame 1 hari ya teman-teman, di time frame 1 hari. Oke. Nah, di time frame 1 hari kalian bisa lihat ya, yang saya tunjukkan tadi di sini adalah area support paling kuat ya teman-teman ya, dan di sini diselamatkan sampai bisa rebound kembali. Nah, di sini saya punya pertanda baik lagi menggunakan menggunakan indikator RSI ya, Relative Strength Index. Oke. Nah, jika kalian lihat di setiap RSI mengalami oversold atau mengalami titik jenuh jual ya, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini contohnya ya teman-teman, area ini ya. Nah, maka RSI-nya juga memberikan indikasi untuk rebound ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini, dia langsung rebound ke atas. Oke. Dan setiap oversold pasti dia akan rebound ke atas ya. Begitupun juga sebaliknya dengan jika overbought seperti ini ya teman-teman, maka dia akan breakdown ke bawah. Oke, paham ya teman-teman? Nah, di sini terulang kembali, dia oversold lagi dan dia rebound lagi ke atas. Lalu area ini juga ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, di sini sorry. Nah, kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Dia di sini ke garis overbought atau garis jenuh beli, dan dia turun lagi, dan sekarang sudah mengalami oversold, lalu dia sedang berusaha untuk rebound kembali ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ini pertanda baik seperti di tren-tren sebelumnya, dan dia akan kembali naik ya teman-teman. Dan di sini juga dia akan kembali naik, mudah-mudahan ya. Ini harapan kita semua ya teman-teman ya. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan dia breakout dari falling wedge pattern dan seluruh aset kripto bisa pulih kembali harganya ya teman-teman. Nah, segitu mungkin edukasi dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa kalian manfaatkan dengan baik ya teman-teman, dengan bijak khususnya ya teman-teman. Jangan dimakan mentah-mentah. Jangan lupa juga kalian isi kolom komentar ya teman-teman untuk request kalian. Dan mudah-mudahan video ini bisa menjadi ilmu baru untuk kalian dari pergerakan harga Bitcoin saat ini. Oke, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.